Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi ya, dan seperti waktu-waktu yang lalu juga. Mari kita doakan seluruh saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini ya. Semoga sholawatnya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk semua peor-peor setiaku. Terima kasih atas doa-doa baik kalian. Semoga doa-doa baik itu juga akan kembali tercurahkan kepada kalian semua. Dan memang kita diajarkan untuk saling mendoakan ya, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabulkan. Oke, kita lanjutkan ngobrol pagi kali ini ya. Ngopi dulu, kopi morning, ngopi pagi. Kalau sudah begini berarti santai ya, tidak terlalu serius, tetapi ya harus dipikirkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti ketika kita berhadapan dengan papan tulis. Sebentar lagi, ini tanggal 23. Berarti sebentar lagi Jum'ah, Sab'ah itu sudah tanggal 25 Desember. Ya, di mana saudara-saudara kita umat Kristiani merayakan hari Natal atau kelahiran Yesus yang kita kenal sebagai Kanjeng Nabi Isa, ya. Terkait dengan itu, mari aku menghimbau semua saudara-saudaraku ya, yang Islam, mari kita beri sebuah, katakanlah itu apresiasi ya, kepada saudara-saudara kita sebangsa setanah air ya, umat Kristiani yang sedang ya akan ya menjalankan peringatan Natal itu ya. Kita berikan apresiasi dengan cara menghormati. Jadi harus kita hormati ya. Harus kita hormati ketika saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air itu ya, umat Kristen, menjalankan ibadah Natalnya nanti ya. Jadi jangan diganggu, tidak boleh. Biarkan saudara-saudara kita itu damai, tenang, aman menjalankan ibadah Natalnya nanti ya. Kita tidak boleh mengganggu. Ya, biarkan. Kita harus hormati. Begitulah cara kita menghormati saudara kita yang sedang memperingati ya hari-hari besarnya, dan itu juga diwujudkan dalam ibadah-ibadah mereka. Tidak hanya Natal, tidak hanya saudara kita yang Kristen, mungkin juga saudara kita yang Hindu satu saat, mungkin juga saudara kita yang Buddha satu saat. Itu harus kita hormati, ya, harus kita hormati. Cuman kan karena statistik di negeri ini itu kan dua besarnya itu Islam dan Kristen. Jadi sepertinya yang Hindu dan Buddha ini tidak pernah menjadi pembicaraan di antara kita ya. Sebetulnya
kerangka berpikirnya sama saja. Mereka juga ketika menjalankan ibadahnya, memperingati hari-hari besarnya harus kita hormati. Ya. Jadi batas keislaman kita adalah menghormati, bukan mencampuri. Ya, seperti diksi yang pernah aku sampaikan, toleransi itu menghormati dengan tidak mengganggu. Jangan berikan keluasan mereka, ya, rasa aman, rasa damai, menjalankan perintahnya. Perintah-perintah yang sesuai dengan imannya, sesuai dengan ajarannya, ya. Jangan diganggu, tidak boleh. Tetapi kalian juga tidak boleh mencampuri, ya, tidak boleh. Kita hanya menghormati saja. Karena itu sudah menjadi nanti itu, ya, harus jelas posisinya antara kita dan mereka, ya, antara apa yang kita imani dan yang mereka imani. Itu sudah masuk rangkah domain akidah, jadi harus hitam putih gitu. Oke. Aku sampaikan dulu tentang kedatangan Yesus yang kedua. Aku sudah kupas tuntas itu, cuman karena sudah begitu banyak video yang terunggah, jadi aku lupa judul satu-satunya itu apa gitu. Lupa, tapi kalian carilah ya, kalian lebih pintar lah tentang itu. Aku sendiri yang punya channel justru nyari-nyari gak ketemu ya. Tetapi tentang kedatangan Yesus yang kedua itu sudah beberapa kali ya, meskipun itu dikupas tuntas secara khusus atau disampaikan secara terselip dalam video-video yang lain juga, itu sudah ya. Oke, mungkin kalian agak rancu, gimana ini kok tiba-tiba nyelonong ke kedatangan yang kedua gitu. Jadi kedatangan Yesus yang kedua itu apa dan bagaimananya, bagaimana dia bisa menjadi sesuatu yang diimani, apakah dia alkitabiah atau tidak alkitabiah, apakah dia hanya sebuah harapan, itu sudah kita bicarakan di video-video yang lain, jadi aku tidak perlu mengupas tuntasnya saja, hanya menyampaikan sebuah stressing saja bahwa kedatangan Yesus yang kedua itu menjadi pilar keimanan saudara Kristen kita, ya. Itu menjadi soteriologi, ya, keselamatan. Karena yang diimani oleh saudara Kristen kita adalah Yesus itu datang untuk menjemput mereka ke surga, gitu. Ya. Jadi seperti yang mereka imani, ya. Begitu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dan naik ke surga, itu sedang mempersiapkan tempat untuk mereka, gitu ya. Dan kedatangan yang kedua itu menjadi pilar, ya. Namanya keselamatan. Setiap orang kan ingin selamat. Itu menjadi pilar akidah saudara kita Kristen, ya. Makanya kalau kita lihat misalkan mereka menggelar katakanlah seperti KKR gitu ya, terus ngambil tajuk kedatangan yang kedua, itu mesti digelar dengan suasana yang biasanya besar gitu ya. Seperti di kotaku juga pernah terjadi gitu, dan mendatangkan pembicara-pembicara atau narasumber yang levelnya level atas lah gitu. Oke, kuulangi lagi. Yang perlu kalian tahu bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali nanti itu jelang kiamat, ya. Kiamat secara umum loh ya, yang dipahami, padahal kiamat itu beda seperti yang aku ajarkan ke kalian ya. Jadi publik ini kan memahami kiamat itu menjadi satu makna dengan sa'ah. Kalau Al-Quran mengatakan sa'ah, tapi dikirain kiamat itu satu makna dengan sa'ah, beda ya. Tapi supaya, kan ini yang nonton juga teman-teman Kristen, supaya tahu, ya sudahlah kita pakai kiamah dulu secara umum yang dipahami, dan itu salah sebetulnya. Ya.
Kajian-kajian seperti ini namanya kajian-kajian eskatologi. Jadi dia berbicara tentang akhir zaman, ya, eskatologi. Oke. Sekarang aku jelaskan tentang Natal. Dengan adanya Natal, maka sering berseliweran kita dapatkan di medsos itu, ya, dengan berbagai narasi. Cuman kalau aku bisa simpulkan atau aku bisa padatkan narasinya seperti ini kira-kira. Mengaku mukmin dan muslim tapi masih ngotot mengucapkan selamat Natal. Nah, itu lagi bertebaran itu, ya. Ya bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja, dan itu aku setuju, ya. Kan itu nggak apa ya? Nggak nyambung gitu loh. Ketika dia mengaku, ini kan retorika, ini bahasanya itu harus dipahami secara berbalik, ya. Mengaku mukmin dan muslim tapi masih ngotot mengucapkan selamat Natal. Nah, itu retorikanya harus dipahami, ya. Artinya apa? Itu sesuatu yang anomali. Seharusnya kalau mengaku mukmin dan muslim, ya jangan mengucapkan selamat Natal. Ya, karena itu bentuk akidah ibadah saudara kita. Sedangkan kita punya akidah yang berbeda dengan saudara kita itu, ya. Oke. Aku bacakan lagi supaya kalian paham. Mengaku mukmin dan muslim tapi masih ngotot mengucapkan selamat Natal. Itu banyak bertebaran di medsos, ya, di Facebook, di WA, ya. Ya menurutku bagus-bagus saja dan aku setuju, ya. Cuman Cuman kenapa hanya sampai di situ saja? Karena akan terjadi sebuah benturan yang itu akan menjadi standar ganda. Jadi berakidah itu harus pas bandrol, jangan tanggung-tanggung, jangan standar ganda. Ya. Seharusnya juga kita harus mengatakan, ya, mengaku mukmin dan muslim tapi masih ngotot mengimani Kanjeng Nabi Isa jelang kiamah turun lagi. Begitu seharusnya. Ya. Jadi dia berimbang, tidak standar ganda. Tidak kamu mengkritik orang yang mengucapkan Natal tapi kamu mengimani Kanjeng Nabi Isa jelang kiamat turun lagi. Itu anomali itu. Kamu standar ganda. Akidah itu tidak bisa standar ganda. Kan menjadi gimana, ya? Kamu mengkritik ada orang mengucapkan selamat Natal karena itu bersentuhan dengan akidah, ya. Tapi salah satu sisi kamu masih mengimani bahwa Kanjeng Nabi Isa itu nanti turun lagi jelang kiamah. Padahal itu jelas-jelas seperti aku jelaskan di awal tadi, itu adalah soteriologi keselamatan, menjadi pilar akidah bagi saudara kita yang Kristen. kan jadi aneh. Salah satu kamu mengkritik Natal, tapi di salah satu sisi yang lain kamu menerima sebuah akidah Kristen bahwa Kanjeng Nabi Isa nanti jelang kiamat turun lagi. Itu akidah Kristen itu yang mereka kenal dengan kedatangan yang kedua, seperti yang aku jelaskan. Seharusnya kalau kita berpikir linier, kedua akidah ini harus sama-sama kita tolak. Sama-sama kita tolak. Ya, artinya kedua akidah itu harus kita bersihkan dari akidah kita karena itu bukan milik kita. Seharusnya begitu. Jadi dia linier, kerangka berpikirnya linier, tidak kacau. Satu sisi kamu terima, satu sisi kamu tolak. Padahal keduanya sama-sama akidah. Gitu loh. Ya. Mungkin nanti akan ada yang memberikan argumentasi, ya biasa. Ketika kamu, ya, menyatakan bahwa
tidak boleh mengucapkan Natal, nanti mereka yang mengucapkan Natal mengambil argumentasi Al-Quran, ya, untuk dia bisa mendapatkan sebuah pembenaran. Bukan benar loh ya, pembenaran. Maka yang mengucapkan Natal akan mengambil Quran surat Al-Muntahana surat nomor 60 ayat 8. Aku sengaja ulang-ulang karena aku nggak nyatat ya. Kalau di papan tulis kan bisa kalian screenshot. Surat ya, Quran surat Al-Muntahana surat nomor 60 ayatnya nomor 8. Mereka akan mengambil ayat ini untuk pembenarannya. Karena apa? Mereka menggeser seperti aku jelaskan kemarin. Menggeser dari yang akidah menjadi muamalah. Ya, sehingga ayat ini menjadi pembenaran untuk mereka mengucapkan Natal. Apa katanya? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini untuk pembenarannya. Padahal ini ayat tentang muamalah, bukan akidah. Kan begitu. Sama juga, ya. Jadi sama juga. Ceritanya itu hampir sama lah. Ketika ada orang yang ngotot dikasih tahu bahwa ya, kedatangan Kanjeng Nabi Isa atau Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi menjelang kiamat, itu akidah Kristen, jangan kamu percayai. Dia akan ngotot juga. Dan dia akan mencari pembenarannya di Al-Quran juga. Kita lihat. Biasanya yang dipakai adalah surat 43 ya. Surat Az-Zukhruf 61. Surat 43. Sebentar. 43 61. Ya. Dan aku informasikan kepada viewer-viewer baru, aku sudah unggah sebanyak 11 episode. Silakan kalian tonton untuk mengetahui bagaimana pemaparannya itu secara holistik, mulai dari budaya, terus masuk agama, terus bagaimana korelasinya, bagaimana sinkritismenya, itu aku jelaskan semua. Makanya dia sampai 11 episode. Ya, silakan dilihat di sana. Jadi aku tidak perlu uraikan lagi di sini ya. Aku hanya mengambil poin-poinnya saja. Mereka, sorry ini istriku lagi masak, jadi aroma pedasnya sampai ke sini. Ya, mereka yang dikasih tahu bahwa Kanjeng Nabi Isa itu nanti turun lagi, itu akidah Kristen. Maka mereka juga akan mencari pembenaran di Al-Quran. Mereka akan menukil surat Az-Zukhruf 61 yang berbunyi, dan sesungguhnya dia, dalam kurung ini ya, ini bukan tekstual, dalam kurung, hu-nya itu dinisbatkan ke Isa. Dan sesungguhnya dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu pembenarannya. Jadi setali tiga uang, ya, yang menerima atau tidak mengharamkan sebagai muslim dan mengucapkan Natal, dia mencari pembenaran di Quran surat Al-Muntaha surat yang nomornya 60 dan ayatnya nomor 8. Bagi yang masih mengimani Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi, juga mencari pembenaran di mana? Di surat Az-Zukhruf suratnya nomor 43 ayatnya nomor 61. Itu setali tiga uang itu. Itu setali tiga uang. Ya, kalau kamu bilang oh itu ada di hadis, oh ya aku ngerti, dan kamu nggak usah ngomong itu, silakan saja nonton videoku yang aku bilang 11 seri tadi. Ya. Jadi jangan ajak aku sudah berjalan, aku dari
Batu mau ke Jakarta, aku sudah sampai Semarang, kamu ajak kembali lagi ke Jogja, jangan. Ya, jangan. Makanya itu metafora. Kalau kamu ngajak aku diskusi tentang dalil itu berarti mundur lagi. Jadi kamu belajar, tonton itu video yang 11 seri itu. Kalau tentang hadis, ya. Maka aku tidak menukil hadis di sini. Aku menukil Al-Qur'annya. Ya. Jadi sama. Lah maksudku begini, ayolah kita bersih-bersih akidah. Ya, bahwa Natal, bahwa kedatangan yang kedua itu akidahnya saudara kita yang Kristen. Kita hormati saja. Karena itu hak mereka yang harus kita hormati. Tapi jangan kamu imani. Gitu loh. Jangan kamu imani. Mari mulai sekarang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kerabat kita semuanya tentang Natal dan tentang Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi, ya, yang diterima dengan tajuk bagi teman Kristen kita adalah kedatangan yang kedua. Itu milik mereka, bukan akidah kita. Maka itu harus kita bersihkan dari kerangka berpikir akidah kita. Gitu loh yang aku mau. Aku mengajak kalian, saudara-saudaraku Islam, ayo kita bersih-bersih akidah. Ya. Karena jelas kok. Jelas. Coba kamu lihat surat 4, surat An-Nisa ayatnya 158. Coba kita lihat ya. Surat An-Nisa, kamu buka dulu. Jadi kembali saja ke Quran. Kembali ke Quran, nanti kita bertarungnya di Quran. Ya. Gak usah menurut si A, menurut si B. Orang si A, si B juga manusia, bisa salah kok. Kembalikan saja ke Al-Quran. Kita lihat coba. Quran surat An-Nisa yaitu surat 4 nomornya 158. Ya. Sebentar. Oh ya benar ya. Quran surat An-Nisa. Sekali lagi aku ingatkan, surat An-Nisa loh ya. Jangan diterjemahkan nanti surat cewek. Tidak boleh. Proper name itu tidak boleh diterjemahkan. An-Nisa ya sudah An-Nisa. Meskipun kita tahu An-Nisa itu cewek, perempuan. Tapi nggak ada surat cewek, nggak ada surat perempuan. Ya. Ini berkali-kali aku ingatkan, proper name itu jangan diterjemahkan. Karena kekacauan Bible itu karena proper name diterjemahkan. Jadi orang kacau membacanya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Barofa'ahullahu ilaih wa kanallahu azizan hakim. Ya. Kalau aku baca per ayatnya ya memang agak sulit kita menerima karena kan memang aturan bahasa Arabian dan bahasa kita yang Indonesia ini tentu beda ya. Begini, tetapi ada baca ra, ada rofa'ahullahu ya telah mengangkatnya. Perhatikan kata rofa'a itu mengangkat ya. Rofa'a itu mengangkat. Oke lah, kita tinggalkan dulu mengangkat dalam arti apa ya. Apakah mengangkat seperti mengangkat batu bata dari bawah diangkat ke atas dimasukkan ke dalam truk ya? Apa mengangkat seperti seseorang presiden mengangkat menterinya? Nah, itu sudahlah kita abaikan dulu. Dan aku sudah cukup kok menjelaskan itu. Bahwa kata mengangkat itu tidak serta-merta berhubungan dengan geografis, tapi ada yang mengangkat itu berhubungan dengan metafisis. Ya orangnya tetap di situ aja. Itu menteri tetap di situ aja, tapi dia diangkat sudah. Apanya? Nilai kehidupannya. Ya, itu perdebatan itu oke lah, kita abaikan dulu. Yang jelas di sini mengangkatnya Allah ya. Allah ilaihi kepadanya ya. Nyanya itu Allah ya. Wakana dan adalah Allah ya
Ajizan ya. Ajizan itu perkasa, ya, powerful, ya, hakim, bijaksana, ya. Itu terjemahan perkataannya mungkin kalian agak rancu. Sekarang aku hadirkan terjemahan yang sudah ditata sesuai dengan kaidah bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah telah mengangkatnya. Isa, ya, itu ya. Rafa'allahu ya. Ya, tetapi Allah telah mengangkat di sini Isa, ya, kalau kita lihat atasnya ya, ayat yang 157 nanti itu ketahuan ya bahwa yang dimaksud itu Kanjeng Nabi Isa ya. Kalau di tekstualnya ini kata tekstual Isa tidak muncul ya. Tidak muncul. Nanti kamu lihat ayat atasnya ya. Ketika tentang penyalipan itu ada di surat 4157 ya. Ini yang kita baca 158 ya. Kalau di 157 itu tekstual. Isa Al-Masih, kalau dari sini bacanya tentu Al-Masih Isa ya. Itu tekstual. Kalau di 158 tidak tekstual, tapi kan dia terkait. Artinya kita tahu ya bahwa Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Mengangkat. Yang Al-Quran katakan Allah mengangkat. Gak pernah Al-Quran mengatakan Allah menurunkan. Itu gak pernah. Jadi gak usah lah berspekulasi yang gini gitu. Ya. Gak usah. Tunduk terhadap Al-Quran. Tunduk. Ya, tunduk terhadap Al-Quran. Yang jelas, tapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada mengatakan, tetapi Allah akan menurunkan Isa dari hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ora ono. Tidak ada. Yang ada mengangkat, bukan menurunkan. Ya. Jadi itu sedikit ngobrol-ngobrol bagi kita. Semoga obrolan ini tetap menjadi sebuah yang bisa kita gunakan untuk membentengi akidah kita. Sekali lagi ya, mari kita bersih-bersih akidah kita ya, supaya bisa sebersih mungkin ya. Kalau pagi ini topiknya itu tentang Natal, tentang kedatangan yang kedua ya, maksudnya Yesus itu milik saudara kita yang Kristen. Ya sudah, kita hormati saja. Tetapi jangan kamu imani. Harus kita bersihkan dari akidah kita sebagai mukmin, ya, Muslim, sebagai orang Islam, ya, karena itu bukan milik kita. Dan jangan menggunakan standar ganda. Salah satu sisi kamu mengkritik orang yang mengucapkan salam, tapi salah satu sisi kamu masih mengimani kedatangan yang kedua tentang Yesus. Itu tidak boleh begitu. Akidah itu harus bersih, bukan standar ganda seperti itu. Ya. Karena kalau akidah kita bersih, ya, insya Allah sesuatu yang kita harapkan. Ketika nanti napas kita itu pulang ke hadiratnya, itu kalau orang Jawa bilang padango dalane jembaro kubure. Tolong nanti teman-teman yang dari Jawa diterjemahkan itu yang teman dari yang ada di perusahaan tambang Morowali atau apa itu pandai, tolong nanti diterjemahkan ya, supaya kita akan mengalami suasana padango dalane jembaro kubure. Supaya itu bisa kita capai, akidah ini harus kita upayakan bersih gitu ya. Jangan tercampur. Syirik itu menjadikan kita musyrik. Musyrik itu orang yang mencampur. Ya, jangan tercampur. Kita upayakan akidah ini sebersih mungkin. Ya, itu yang bisa aku bagi untuk kalian di ngobrol pagi ini. Semoga bermanfaat. Ini pagi saatnya menjemput rezeki ya. Ayo
kita sama-sama berdoa dan aku juga mendoakan kalian semua. Semoga kalian semua mendapat rezeki yang banyak, yang barokah. Tetapi jangan lupa ketika Allah telah memberikan rezeki kepadamu, mengamanahkan rezeki kepadamu, itu bukan milikmu 100% saudaraku. Dalamnya itu ada hak-hak yang harus kamu tunaikan. Ya. Salah satu cara menunaikannya, salah satu bukan satu-satunya, bantulah setiap langkah dakwah yang kamu temui. Ya. Oke, semoga sehat selalu, semoga mendapatkan rezeki barokah. Mari kita mengais rezeki dari Allah, semoga Allah ridho kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.